Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Nama kelompok kami: 1. Agnes Maran, 2. Albert Peterson Takaev, 3. Albert Tania Endang. Kali ini saya akan memaparkan hasil kerja kami, yaitu manajemen persediaan atau inventory. Persediaan itu sendiri adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu, misalnya untuk proses produksi atau perakitan, dijual kembali, dan untuk suku cadang dari suatu peralatan atau mesin. Manajemen persediaan yang baik merupakan hal yang sangat penting bagi suatu perusahaan. Pada satu sisi, pengurangan biaya persediaan dengan cara menurunkan tingkat persediaan dapat dilakukan oleh perusahaan, tetapi pada sisi lain, konsumen akan tidak puas apabila suatu produk stoknya habis. Oleh karena itu, keseimbangan antara investasi persediaan dan tingkat pelayanan konsumen harus dapat dicapai. 2. Tipe atau jenis persediaan. Ada 5 persediaan yang ada di perusahaan, yaitu 1. Persediaan bahan mentah yang telah dibeli tetapi belum diproses. Pendekatan yang lebih banyak diterapkan adalah dengan menghapus variabilitas pemasokan dalam mutu, jumlah atau waktu pengiriman sehingga tidak perlu pemisahan. Yang kedua, persediaan bahan pembantu atau penolong, yaitu persediaan barang yang diperlukan dalam proses produksi tetapi tidak merupakan bagian atau komponen barang jadi. Yang ketiga, persediaan barang dalam proses yang telah mengalami beberapa perubahan tetapi belum selesai. Persediaan ini ada karena untuk membuat produk diperlukan waktu yang disebut waktu siklus. Dengan waktu siklus menyebabkan persediaan ini berkurang. 4. Persediaan komponen-komponen rakitan atau MRO merupakan persediaan yang dikhususkan untuk perlengkapan pemeliharaan, perbaikan, dan operasi. Persediaan ini ada karena kebutuhan akan adanya pemeliharaan dan perbaikan dari beberapa peralatan yang tidak diketahui, sehingga persediaan ini merupakan fungsi jadwal pemeliharaan dan perbaikan. Yang terakhir atau yang kelima, persediaan barang jadi termasuk dalam persediaan karena permintaan konsumen untuk jangka waktu tertentu mungkin tidak diketahui. Yang kedua, fungsi persediaan. Fungsi penting persediaan adalah memungkinkan operasi-operasi perusahaan internal dan eksternal mempunyai kebebasan atau independen. Persediaan situasi permintaan dan untuk mengatasi jika terjadi kesalahan atau penyimpanan dalam perkiraan penjualan, waktu produksi atau pengiriman barang. Yang kedua, antisipasi stok untuk menghadapi permintaan yang dapat diramakan atau misalnya musim permintaan tinggi sukar memperoleh bahan baku. Yang ketiga, load science inventory adalah persediaan dalam jumlah besar yang melebihi kebutuhan saat itu. Hal ini untuk mendapatkan quality, diskon, dan penghematan biaya penyangkutan. Yang keempat, pipeline inventory adalah persediaan yang sedang dalam proses pengiriman dari tempat asal ke tempat di mana barang tersebut akan digunakan yang dapat memakan waktu beberapa atau hari. B. Manajemen persediaan. Pengolahan persediaan biasanya dilakukan dengan cara berikut.
Analisis ABC merupakan penerapan persediaan dengan menggunakan prinsip Pareto, yaitu membagi persediaan ke dalam 3 kelompok berdasarkan nilai volume tahunan dalam jumlah uang. Untuk menentukan nilai tahunan dari volume dalam analisis ABC dengan cara mengukur permintaan tahunan dari setiap butir persediaan dengan biaya per unit. Cara pengelompokannya adalah persediaan kelompok A adalah persediaan yang jumlah nilai uang per tahunnya tinggi, tetapi biasanya volumenya kecil. B. Persediaan kelompok B adalah persediaan yang jumlah nilai uang per tahunnya sedang, tetapi biasanya volumenya sedang. Sedangkan persediaan kelompok C adalah persediaan yang jumlah nilai per tahunnya rendah, tetapi biasa volumenya besar. Dengan pengelompokan tersebut, maka cara pengelolaan masing-masing akan lebih mudah, sehingga peramalan atau pengendalian fisik atau kendalian pemasokan dan pengurangan besar stok pengaman dapat menjadi lebih baik. Contohnya grafik analisis ABC. A dari keseluruhan persediaannya antara 30 sampai 40 dan pemakaiannya 80%. Sedangkan B penurunan dari keseluruhan persediaannya itu meningkat mencapai 70 dan pemakaiannya berkurang sampai 30%. C dari keseluruhannya meningkat lagi sampai 100%, tetapi pemakaiannya berkurang sampai 10. Pencatatan yang akurat. Keakuratan catatan mempunyai persediaan ini penting dalam sistem produksi, sehingga memungkinkan perusahaan untuk fokus pada persediaan yang dibutuhkan dan memberi keyakinan tentang segala sesuatu yang terjadi pada persediaan. Dengan demikian, perusahaan dapat membuat keputusan mengenai pemesanan, penjadwalan, serta penyangkutan. C. Menghitung siklus. Usaha membuat catatan perusahaan persediaan yang akurat harus dilakukan dengan cara mencatat atau arsip harus diverifikasi melalui pemeriksaan atau audit yang berkelanjutan. Audit seperti itu disebut sebagai penghitungan siklus. Di samping itu, penghitungan siklus menggunakan pengelompokan lewat analisis ABC. C. Teknik pengawasan. Teknik mengawasi persediaan jasa. Ada kecenderungan. C. Fixed period. B. Sistem. Pada sistem periode, tetap persediaan dipesan di akhir periode tertentu. Setelah itu baru persediaan di tangan dihitung. Yang dipesan hanya sebesar jumlah yang diperlukan untuk menaikkan persediaan sampai ke tingkat target tertentu. Untuk keuntungan sistem ini adalah bahwa tidak menguntungkan penghitungan fisik atas unit yang dimasukkan ke persediaan. Setelah ada unit yang diambil, perhitungan hanya terjadi bila waktunya tiba. Prosedur ini secara administratif lebih memudahkan, terutama apabila pengendalian persediaannya hanya salah satu tugas saja. Rumus yang digunakan: jumlah yang dipesan Q sama dengan target sama dengan T on hand inventory, order awal yang tidak diterima tambah back order. Contoh 5. Data back order sama dengan 3 unit, target sama dengan 50 unit, tidak ada pesanan awal yang diterima, back order sama dengan 3. Maka jumlah pemesanan Q sama dengan 50 kurang 0 tambah 3 sama dengan 53 unit. Penambahan jumlah unit, stok pengamanan sebagai penyangga titik pemesanan ulang. Titik pemesanan ulang, titik 2, ROP sama dengan D kali L. Dengan memasukkan SS, safety stock, maka ROP sama dengan D kali S tambah SS.
Contoh 4, suatu perusahaan mempunyai ROP sama dengan 50 unit, biaya penyimpanan sama dengan 5.000 per unit per tahun, biaya kehabisan stok sama dengan 40.000 per unit per tahun. Perusahaan telah mengalami probabilitas permintaan sebagai berikut. Jumlah unit probabilitas 30 sama dengan 0,20, 40 sama dengan 0,20, ROP 50 sama dengan 0,30, 60, 0,20, 70, 0,10 per 1,00. Hal yang sangat perlu diperhatikan bahwa manajemen mempertahankan tingkat pemenuhan permintaan yang bersifat komplementer terhadap probabilitas terjadinya kehabisan stok. Seandainya probabilitas kehabisan stok adalah 0,05, maka tingkat pemenuhan permintaannya adalah 0,95. Maka perlu menggunakan kurva normal, maka perlu digunakan tabel kurva normal. Contoh 5, jika suatu perusahaan mempunyai permintaan rata-rata selama pemesanan ulang adalah 350 unit, permintaan terdistribusi secara normal, standar deviasinya sebesar 10 unit, kehabisan stok diperkirakan 5% dari waktu yang ada. Berapa stok? Dengan menghadapi hal yang demikian, maka konsep persediaan dengan quantity diskon perlu dipelajari. Dalam menentukan pilihan yang mana yang paling tepat adalah mempertimbangkan biaya persediaan total yang paling kecil di antara alternatif yang ada. Biaya persediaan total, biaya pemesanan, tambah biaya penyimpanan, tambah biaya produk, sama dengan D per Q titik S tambah QH per 2 tambah PD, di mana Q sama dengan jumlah unit yang dipesan, D jumlah permintaan per tahun dalam satuan, S biaya pemesanan dalam pesanan, P harga per unit, H biaya penyimpanan per unit per tahun. Jika jumlah pemesanan terlalu rendah, maka harus disesuaikan jumlah pesanan ke atas, yaitu ke jumlah terendah yang memungkinkan diperoleh potongan harga. Pada contoh ini, Q A sama dengan 700, Q B sama dengan 1000 disesuaikan Q C sama dengan 2000. 3. Dengan menggunakan rumus biaya total persediaan, hitung biaya persediaan masing-masing paket, biasanya menggunakan tabel. Yang biaya total persediaan terendah adalah Q sama dengan 2000 unit, sehingga paket B yang dipilih karena menghasilkan biaya yang paling optimal. B. Model probabilitas dengan lihat time yang konstan. Pada asumsi permintaan tidak konstan tetapi dapat dispesifikasi melalui distribusi probabilitas, maka dapat digunakan dengan model probabilitas. Permintaan yang tidak pasti memperbesar kemungkinan terjadinya kehabisan stok. Pada salah satu metode untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kehabisan stok adalah penambahan jumlah unit stok pengamanan sebagai penyangga titik pemesanan ulang. Titik pemesanan ulang titik 2 ROP sama dengan D kali L. Dengan memasukkan SS safety stock, maka ROP sama dengan D kali S tambah SS. Contoh 4, suatu perusahaan mempunyai ROP sama dengan 50 unit, biaya penyimpanan sama dengan 5.000 per unit per tahun, biaya kehabisan stok sama dengan 40.000 per unit per tahun. Perusahaan telah mengalami probabilitas permintaan sebagai berikut. Jumlah unit probabilitas 30 sama dengan 0,20. Oke, kita mengasumsikan bahwa seluruh pemesanan persediaan diterima pada waktu, meski demikian pada saat yang tertentu, di mana perusahaan dapat menerima persediaannya sepanjang periode. Keadaan seperti ini mengharuskan lain disebut POQ, yang dalam model ini produk diproduksi dan dijual pada saat yang bersamaan. Notasi yang digunakan sama dengan yang digunakan pada model EOQ, tetapi ditambah dengan P sama dengan tingkat produksi tahanan dan T lama jalannya produksi dalam satu harian. Tahapnya
A. Biaya penyimpanan tingkat persediaan tahunan kali biaya penyimpanan per unit per tahun. Persediaan tahunan tingkat persediaan rata-rata kali H tingkat persediaan maksimum. B. Tingkat persediaan rata-rata sama dengan per 2. 3. Quantity discount model. Model potongan kuantitas. Untuk meningkatkan penjualan, banyak perusahaan menawarkan potongan harga kepada para pelanggannya. Semakin banyak jumlah yang dibeli akan mendapatkan potongan harga semakin besar. Dengan demikian, perusahaan yang membutuhkan bahan baku akan menghadapi penawaran dari bahan pemasok yang biasanya dalam paket-paket tertentu. Harga per unit produk yang akan ditawarkan bervariasi sesuai dengan potongan harga yang diberikan. Menghadapi hal yang demikian, maka konsep persediaan dengan quantity discount perlu dipelajari. Dalam menentukan pilihan, yang paling tepat adalah mempertimbangkan biaya persediaan total yang paling kecil di antara alternatif yang ada. Biaya persediaan total, biaya pemesanan, tambah biaya penyimpanan, tambah biaya produk, sama dengan D per Q titik S tambah QH per 2 tambah PD, di mana Q sama dengan jumlah unit yang dipesan, D jumlah permintaan per tahun dalam satuan, S biaya pemesanan dalam pesanan, P harga per unit, H biaya penyimpanan per unit per tahun. Jika jumlah pemesanan terlalu rendah, maka harus disesuaikan jumlah pesanan ke atas, yaitu ke jumlah terendah yang memungkinkan diperoleh potongan harga. Pada contoh ini, Q A sama dengan 700, Q B sama dengan 1000 disesuaikan Q C sama dengan 2000. 3. Dengan menggunakan rumus biaya total persediaan, hitung biaya persediaan masing-masing paket biasanya menggunakan tabel. Yang biaya total persediaan terendah adalah Q sama dengan 2000 unit, sehingga paket B yang dipilih karena menghasilkan biaya yang paling optimal. B. Model probabilitas dengan lihat time yang konstan. Pada asumsi permintaan tidak konstan tetapi dapat dispesifikasi melalui distribusi probabilitas, maka dapat digunakan dengan model probabilitas. Permintaan yang tidak pasti memperbesar kemungkinan terjadinya kehabisan stok. Pada salah satu metode untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kehabisan stok adalah penambahan jumlah unit stok pengamanan sebagai penyangga titik pemesanan ulang. Titik pemesanan ulang titik 2 ROP sama dengan D kali L. Dengan memasukkan SS safety stock, maka ROP sama dengan D kali S tambah SS. Contoh 4, suatu perusahaan mempunyai ROP sama dengan 50 unit, biaya penyimpanan sama dengan 5.000 per unit per tahun, biaya kehabisan stok sama dengan 40.000 per unit per tahun. Perusahaan telah mengalami probabilitas permintaan sebagai berikut. Jumlah unit probabilitas 30 sama dengan 0,20, 40 sama dengan 0,20, ROP 50 sama dengan 0,30, 60, 0,20, 70, 0,10 per 1,00. Hal yang sangat perlu diperhatikan bahwa manajemen mempertahankan tingkat pemenuhan permintaan yang bersifat komplementer terhadap probabilitas terjadinya kehabisan stok. Seandainya probabilitas kehabisan stok adalah 0,05, maka tingkat pemenuhan permintaannya adalah 0,95. Maka perlu menggunakan kurva normal, maka perlu digunakan tabel kurva normal. Contoh 5, jika suatu perusahaan mempunyai permintaan rata-rata selama pemesanan ulang adalah 350 unit, permintaan terdistribusi secara normal, standar deviasinya sebesar 10 unit kehabisan stok, diperkirakan 5% dari waktu yang ada. Berapa stok pengaman yang harus dipertahankan? Diketahui U sama dengan rata-rata permintaan rata-rata sama dengan 350, nolls sama dengan standar deviasi sama dengan 10, set sama dengan jumlah standar deviasi normal.
Stok pengaman sama dengan X kali U. Biaya total persediaan biaya pemesanan tambah biaya penyimpanan sama dengan D per Q titik S tambah Q per 2 titik H. Titik pemesanan ulang recorder point atau ROP sama dengan D kali L jika ada stok pengamanan atau buffer stok. ROP sama dengan D kali L tambah buffer stok. D permintaan per hari, L lead time sama dengan jumlah hari kerja per tahun. Pencatatan yang akurat. Keakuratan catatan mengenai persediaan ini penting dalam sistem produksi, sehingga memungkinkan perusahaan untuk fokus pada persediaan yang dibutuhkan dan memberi keyakinan tentang segala sesuatu yang terjadi pada persediaan. Dengan demikian, perusahaan dapat membuat keputusan mengenai pemasaran, penjadwalan, serta pengangkutan. Yang ketiga, perhitungan siklus. Usaha pembuatan catatan persediaan yang akurat harus dilakukan dengan cara catatan atau arsip harus disertifikasi melalui pemeriksaan atau audit yang berkelanjutan. Audit seperti ini disebut sebagai penghitungan siklus. Di samping itu, perhitungan siklus menggunakan pengelompokan lewat analisis ABC. Yang ke-C, teknik mengawasi persediaan jasa. Ada kecenderungan anggapan bahwa perusahaan yang bergerak di sektor jenis jasa tidak ada persediaan. Kenyataannya tidak demikian. Contohnya seperti dalam bisnis, retail, ataupun pedagang besar. Persediaan menjadi hal yang amat penting. Dalam jasa, makanan persediaan menjadikan keberhasilan atau kegagalan. Persediaan yang tidak terpakai nilainya menjadi hilang, sedangkan yang rusak dicari atau hilang sebelum dijual merupakan kerugian. Biasanya disebut sebagai penyusutan atau penyerobotan yang pada umumnya ditentukan dalam presentasi. Pengaruh kerugian terhadap profitabilitas sangat substansial. Konsekuensinya, keakuratan dan pengendalian persediaan sangat penting. Dalam hal ini, teknik yang diterapkan mencakup 1. Pemilihan karyawan, pelatihan dan disiplin yang baik, walaupun tidak mudah tetapi sangat penting. Yang kedua, pengendalian yang ketat atas kiriman barang yang datang. Penerapannya misalnya dengan pemakaian sistem berkode yang dapat dirancang secara kompetensial. Yang ketiga, pengendalian yang efektif atas semua barang yang keluar dari fasilitas. Bisa dilakukan dengan berkode maupun garis magnetik ataupun pengamatan langsung melalui kaca satu arah, video atau pengawasan oleh manusia. Yang kedua, model persediaan. Dalam bagian ini akan dijelaskan model persediaan menurut permintaannya dan biaya yang terkait dalam persediaan. Yang pertama, permintaan independen dan dependen. Model pengendalian persediaan mengasumsikan bahwa permintaan suatu produk bersifat dependen atau independen terhadap permintaan produk lainnya. Misalnya, permintaan televisi independen terhadap permintaan mesin cuci, akan tetapi permintaan televisi dependen terhadap kebutuhan produk dari televisi. Konsep pada bab 9 ini akan fokus pada persediaan untuk permintaan independen. Yang kedua, biaya persediaan. Biaya yang terkait dengan manajemen persediaan disebut biaya persediaan, yang biasanya terdiri dari yang ke-A, biaya penyimpanan, yaitu biaya-biaya yang berkaitan dengan penyimpanan atau penahanan persediaan sepanjang waktu tertentu. Biaya ini mencakup biaya-biaya berkaitan dengan gedung seperti sewa, administrasi, gaji pelaksanaan gedung, listrik, asuransi, penambahan staf, pembayaran bunga atau biaya modal, kerusakan dan sebagainya.
Biaya ini adalah variabel bila bervariasi dengan tingkat persediaan. Apabila biaya fasilitas penyimpanan tidak variabel tetap, maka tidak dimasukkan dalam biaya penyimpanan per unit. Yang ke-B, biaya pemasaran, yaitu biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan pemesanan bahan atau barang sejak dari penetapan pemesanan sampai tersedianya barang di gedung. Biaya ini mencakup biaya-biaya administrasi dan penetapan order, pemilihan vendor atau pasokan, formulir, pemrosesan pesanan, tenaga para pekerja, pengangkapan dan penimbangan, inspeksi, penerimaan barang, pengiriman ke gudangan dan bongkar muat, hitung lancar dan sebagainya. Biaya pemasaran tidak tergantung dari jumlah yang dipesan, tetapi tergantung dari beberapa kali pemesanan dilakukan. Biaya pemasangan adalah biaya-biaya yang mempersiapkan mesin atau proses untuk memproduksi pesanan. Dapat diefisienkan apabila pemesanan dilakukan secara elektronik. Dalam banyak operasi, biaya pemesanan berhubungan erat dengan waktu pemasaran. Yang ke-C, biaya kekurangan persediaan, yaitu biaya yang timbul sebagai akibat tidak tersedianya barang pada waktu diperlukan. Biaya ini pada dasarnya bukan biaya nyata, melainkan berupa biaya kehilangan kesempatan, antara lain semua biaya kesempatan yang timbulkan karena terhentinya proses produksi sebagai akibat tidak adanya bahan yang diproses, biaya administrasi tambahan, biaya tertundanya penerimaan keuangan, biaya kehilangan pelanggan. Dalam perusahaan dagang terdapat 3 alternatif yang dapat terjadi karena kekurangan persediaan, yaitu tertundanya penjualan, kehilangan penjualan, dan kehilangan pelanggan. Misalnya dari 200 kali pengamatan diketahui terjadi 20 kali kasus tertundanya penjualan, 130 kali terjadi kasus kehilangan penjualan, dan 50 kali terjadi kasus kehilangan pelanggan. Apabila setiap kehilangan perjualan rata-rata positif, margin yang hilang diperkirakan sebesar 500. Sedangkan setiap kasus kehilangan pelanggan terjadi kerugian kesempatan sebesar 20.000. Maka nilai rata-rata biaya kekurangan persediaan sebagai berikut. Contoh perhitungan biaya kekurangan persediaan. Kasus tertundanya jumlah 50. Probabilitas observasi 0,25. Kerugian 0. Biaya rata-rata 0. Penjualan kehilangan 130. 0,65, kerugian 500, rata-rata 325. Perjualan kehilangan pelanggan jumlah 20, probabilitas observasi 0,10, kerugian 20.000, rata-rata 2,00. Jumlah 200, probabilitas observasi 0,00, rata-rata biaya 2,325. Model persediaan untuk permintaan independen. Ada 3 model persediaan yang mengutamakan pada 2 pertanyaan penting, yaitu kapan pemesanan dilakukan dan berapa banyak yang akan dipesan. Yang pertama, Equine model. Model Equine untuk barang yang dibeli, sedangkan model ELS untuk barang yang diproduksi secara internal. Model ini merupakan salah satu teknik pengendalian persediaan paling tua dan paling terkenal, mudah digunakan tetapi dasar pada beberapa asumsi. A. Permintaan diketahui bersifat konstan. B. Lead time, yaitu waktu antar pemesanan dan penerimaan diketahui dan konstan. Yang ke C. Permintaan diterima dengan segera. Yang ke D. Tidak ada diskon. Yang ke E. B. Yang terjadi hanya biaya setup atau pemesanan diketahui dengan bersifat konstan. Yang ke F. Kehabisan stok. Dengan asumsi seperti terjadi di atas, maka tahapan untuk mencari jumlah pemesanan yang menyebabkan biaya minimal adalah sebagai berikut.
A. Mengembangkan pemesanan untuk biaya pemesanan atau pemesanan. Yang ke B. Mengembangkan pemesanan untuk biaya penahanan atau penyimpanan. C. Menetapkan biaya pemesanan sama dengan biaya penyimpanan. D. Menyesuaikan persamaan dengan hasil angka jumlah pemesanan yang optimal. Notasi yang digunakan. Q sama dengan jumlah barang setiap pemesanan. Q sama dengan jumlah optimal barang per pesanan EOQ. D sama dengan permintaan tahunan barang persediaan dalam unit. E sama dengan biaya pemesanan atau pemesanan setiap pesanan. H sama dengan biaya penahanan atau penyimpanan per unit per tahun. Dengan menggunakan notasi di atas, maka penentuan rumus EOQ adalah A. Biaya pemesanan tahunan sama dengan D per Q bagi S. B. Biaya penyimpanan tahunan sama dengan Q per 2 bagi H. C. Biaya total per tahun sama dengan D per Q bagi S sama dengan Q per 2 bagi H. D. Biaya pemesanan. Biaya penyimpanan D per Q bagi S, Q per 2 bagi H. E. Untuk mendapatkan Q, maka 2DE sama dengan Q pangkat 2H. Q pangkat 2 sama dengan 2DS per H. Q sama dengan akar pangkat 2DS per H. Permintaan jumlah pemesanan dalam 1 tahun. N sama dengan D per Q. Jumlah unit yang dipesan, jumlah hari kerja per hari. Waktu antar pesanan. T sama dengan jumlah pesanan dalam 1 tahun. Biaya total persediaan sama dengan biaya pemesanan tambah biaya penyimpanan. D sama dengan D per Q bagi S tambah Q per 2 bagi H. Titik pemesanan ulang atau ROP sama dengan D kali L. Jika ada stok pengamatan atau buffer stok, maka ROP sama dengan D kali L. D sama dengan permintaan per hari, jumlah hari kerja per tahun. L sama dengan lead time.